Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Auto Red Max. Sekarang kita lagi ada di sirkuit Sepang, Malaysia. Kita mau nyobain mobil ini, Ferrari 296 GTB. Ini adalah Ferrari hybrid bermesin 2900 cc. Ya, cuma selisih 100 cc sama Fortuner 28, tapi tenaganya ganas, 830 tenaga kuda lebih. Tapi disclaimer, nanti gue nyetir dan impresinya cuma sekedar voice over. Kenapa? Karena ini di sirkuit, satu, kedua ada instruktur dan gue harus dengerin arahan instrukturnya. Jadi gue lebih fokus jinakin mobil ini karena mobil ini sangat mengerikan. Jadi gue nggak sempat ngobrol, gue fokus mengenali karakter mobil dan sirkuitnya. Langsung nyetir. Tapi ini bukan mesin 2900 cc biasa ya, dia mesin 2900 cc V6 twin turbo dengan teknologi plug-in hybrid. Makanya tenaganya bisa sampai 830 tenaga kuda dan 0 ke 100 cukup 2,9 detik aja dan kecepatan puncaknya ada di 330 km/jam. Dan karena dia mobil plug-in hybrid, dia bisa jalan pakai tenaga listrik aja untuk sejauh 20 atau 25 km. Nih, dengerin deh, gak ada suaranya sama sekali. Sebelum turun, kita di briefing dan dikasih alat-alat seperti helm sama balaklava. Nah, gue dapet instruktur orang Italia nih. Tahu dari mana dia orang Italia? And we are on track, so we try the power, no? Okay. Disuruh langsung pakai full power dong. Memangnya orang Italia. Karena si 296 GTB ini kan punya mode kayak elektrik yang jalan pakai tenaga listrik tadi, hybrid, dan performance. Nah, performance ini cuma keluarin 80% tenaganya. Kita disuruh pakai mode qualify biar semua tenaganya keluar. Nah, mungkin ada yang penasaran, apa karena cuma 6 silinder, suara mesinnya masih enak ya? Well, coba deh denger sendiri suaranya. Jadi suaranya masih enak ya buat didengar. Ingat, mesin ini cuma 2900 cc V6, cuma 6 silinder. Buat standar Ferrari, mesin ini kecil. Tapi untungnya Ferrari bisa bikin suaranya tuh enak buat didengar. Gak kayak 458 Italia yang gak pakai turbo, tapi ini juga masih enak. Tenaganya juga gila, sampai-sampai kita lupa kalau mesin ini cuma 6 silinder. Karena kalau kita gas tuh bener-bener tenaganya tuh ngisi terus dari bawah sampai ke atas. Apalagi karena dibantu sistem hybrid yang bisa mengisi kekosongan tenaga, misalnya saat turbo lag atau saat pergantian gigi. Ini bener-bener gila, apalagi dia pakai transmisi kopling ganda Ferrari yang ganti giginya itu cepet banget. 296 GTB ini juga punya sistem aerodinamika aktif. Nah, lihat spoiler yang naik itu adalah sejenis rem udara yang membantu memperpendek jarak pengereman. Cengkraman ban Michelin juga bagus, dan buatnya pakai rem karbon seramik, remnya pakem, mantap, dan gak mudah ngelos meskipun mobilnya ada digeber berkali-kali. Nah, setelah kita keluar dari corner, kita bisa langsung gaspol untuk nikmatin seluruh 830 tenaga kudanya. Pokoknya nggak ada ceritanya kekurangan tenaga di 296 GTB ini. Dari bawah sampai atas itu powernya ngisi terus. Tapi karena ini sebuah Ferrari, nggak cukup cuma bisa lari kencang doang. Harus bisa belok dan beloknya pun harus kencang. Ferrari ini bener-bener responsif dan tajam banget. Tinggal putar sedikit, hidungnya itu langsung berubah arah dan bodinya cenderung flat di tiap tikungan. Plus ada banyak teknologi elektronik yang membantu pengendalian mobil ini. Misalnya teknologi damper baru, bahkan ada teknologi ABS Evo baru di Ferrari 296 GTB ini. Tapi hati-hati, dia bisa tetap sedikit main-main. Let's go. Untung aja nggak kenapa-napa. Mobil ini bener-bener tajam, cekatan, dan responsif. Tapi jangan lupa di balik punggung kita ada baterai lithium ion yang cukup berat. Begitu kita ngebut di lurusan mungkin nggak begitu kerasa, tapi begitu kita ngerem atau di tikungan mungkin kerasa ada beban ekstra di balik punggung kita. Tapi mau gimana pun juga mobil ini bener-bener gila. Oke, jadi kita udah coba test drive si 296 GTB di sirkuit Sepang. Sebenarnya ini mobil yang sangat kompleks. Udah mesin V6 baru kecil, twin turbo, plug-in hybrid lagi, pakai kopling ganda lagi, dan itu sepertinya sebuah package yang sangat sulit untuk bisa dikerjakan secara harmonis, apalagi dalam sebuah performance car seperti Ferrari. Tapi nyatanya bisa, dan ini mematahkan persepsi gue kalau aduh Ferrari mesin kecil, cuma V6 2900 cc lagi. Gimana coba? Dan ternyata mobil ini emang monster, paling nggak di sirkuit Sepang ini. Dan gue emang nggak bisa buat nyetir sambil ngomong karena gue emang fokus pengen ngerasain mobilnya. Karena mobil ini liar.
Jadi bener-bener harus di-treat dengan respect. Dan meskipun hybrid, Ferrari bener-bener tahu hybrid ini buat performa, bukan buat irit-iritan. Nah, ada yang datang lagi. Jadi kalau misalnya kalian bener-bener meragukan Ferrari V6 ini, saran gua coba dulu baru ngomong. Oke semuanya, makasih banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentarnya, dan subscribe. Dadah!